Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada video kali ini saya Pangki Waskito dari Prodi BKPI semester 3 akan membahas hambatan melakukan evaluasi bimbingan konseling, di mana di sini akan ada 3 poin pembahasan. Yang poin pertama, aspek-aspek yang dievaluasi. Menurut buku bimbingan dan konseling terbitan Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008, ada 2 aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu yang pertama penilaian dari segi proses, yang kedua penilaian dari segi hasil. Penilaian dari segi proses sendiri dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana sih keefektifan layanan bimbingan konseling itu dilihat dari prosesnya. Lalu sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan itu melihat langsung dari hasilnya. Selanjutnya akan ada aspek yang dinilai, baik proses maupun hasil. Ada 6 poin di sini, antara lain yang pertama penilaian melalui aspek antara program dengan pelaksanaan. Yang kedua keterlaksanaan program. Selanjutnya penilaian hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat sendiri yang harus dinilai itu adalah dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Apakah kira-kira itu berdampak? Selanjutnya respon dari klien, personal sekolah, orang tua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Kira-kira responnya apa? Dan serta yang poin ataupun aspek yang terakhir yang dinilai itu adalah perubahan kemajuan dari klien itu sendiri. Dilihat dari apa? Dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan dan hasil belajar, serta keberhasilan klien setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupan di masyarakat. Jadi kira-kira perubahan apa nanti yang sudah dilakukan oleh klien setelah lulus dari sekolah ataupun ketika dia bermasyarakat. Apabila dilihat dari sifat evaluasi ini, evaluasi bimbingan dan konseling ini lebih bersifat pada penilaian dalam proses, sehingga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengamati partisipasi dan aktivitas klien dalam kegiatan layanan bimbingan. Jadi perlunya adanya pengamatan itu juga penting. Kedua, mengungkapkan pemahaman klien atas apa, yaitu atas bahan-bahan yang disajikan, atau apa sih kira-kira pemahaman klien itu atas masalah yang dialaminya. Yang ketiga, mengungkapkan kegunaan layanan bagi klien dan perolehan klien sebagai hasil dari partisipasi ataupun kegiatannya yang dilakukan dalam layanan bimbingan. Jadi yang ketiga, kita harus mengungkapkan apa sih kegunaan layanan bimbingan pada sekolah ataupun pada masyarakat. Yang keempat, mengungkapkan minat klien tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut. Jadi di sini kita harus apa? Membeberkan. Karena layanan bimbingan ini nggak terjadi hanya 1 kali, itu biasanya ada 2 kali, bisa 3 kali. Jadi ada bimbingan lebih lanjutnya. Yang kelima, mengamati perkembangan klien dari waktu ke waktu. Ya, hal ini termasuk dilakukan dalam kegiatan layanan bimbingan yang berkesinambungan. Maksudnya ya step by step, enggak hanya 1 kali. Yang terakhir adalah mengungkapkan kelancaran proses dan suasana
penyelenggaraan kegiatan layanan. Jadi ya diungkapkan kelancaran prosesnya itu seperti apa. Lanjut ke poin yang kedua dari hambatan melakukan evaluasi bimbingan konseling, yaitu metode ataupun pendekatan evaluasi bimbingan konseling di sekolah. Pendekatan ini evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ya dapat dilakukan dengan berbagai cara serta kegiatan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan. Yang metode pertama adalah metode survei. Metode ini juga ya sering digunakan bersamaan dengan metode evaluasi dalam setting sekolah, dalam pengaturan sekolah. Metode survei berguna untuk mendapatkan data tentang lingkungan, pengetahuan, sikap, pandangan personal sekolah lainnya, serta sikap dan pandangan klien terhadap program bimbingan. Jadi, metode ini merupakan ya sebuah usaha untuk mengenal keadaan sesungguhnya dari suatu sekolah secara menyeluruh sebagaimana adanya. Ya namanya survei itu kan langsung terjun ke lapangan. Hal tersebut juga sangat berguna untuk menemukan ataupun menentukan kegiatan sekolah selanjutnya dalam rangka memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai pada hari-hari yang telah terlewati. Pendekatan selanjutnya dengan cara metode observasi. Tapi sebelum melaksanakan observasi ini dibutuhkan suatu rencana secara rinci yang mencakup perilaku-perilaku klien yang akan diamati. Kapan dilaksanakan pengamatannya dan kira-kira siapa yang akan diamati. Akan direkam dengan cara bagaimana dan akan diberi interpretasi evaluatif menurut apa. Jadi sebelum observasi dilaksanakan, observasi perlu membuat pedoman ataupun kriteria terlebih dahulu. Nah, agar apa? Agar data yang diperoleh itu lebih terarah, lebih tepat lah ibaratnya. Unsur objektivitas dapat dikurangi dengan cara melibatkan banyak orang. Jadi dengan demikian perencanaan yang rinci, pembuatan pedoman ataupun kriteria, dan keterlibatan lebih dari satu orang lain, observasi akan diperoleh data yang lebih terarah, tepat, dan objektif. Pendekatan yang selanjutnya kita menggunakan metode eksperimental. Sudah dapat diketahui sih secara tidak langsung dari kata-kata eksperimental. Metode eksperimental ini paling tepat jika dibentuk dalam dua kelompok, di mana satu di antaranya itu diberi arahan dan satu di antaranya tidak diberi arahan. Sedangkan jika hasil perkembangan dalam suatu periode tertentu dari kedua kelompok dibandingkan itu, maka akan diketahui sejauh mana program bimbingan dan konseling ini dapat membantu perkembangan klien. Pendekatan yang selanjutnya pada poin keempat, kita menggunakan metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang klien yang dijadikan objek studi kasus. Jadi sebelum melakukan studi kasus ini perlu ditetapkan beberapa hal yang dianggap penting tentang diri seorang klien yang berkaitan dengan usaha layanannya. Meskipun demikian, metode studi ini terletak pada perkembangan individu serta kepribadiannya. Ya, di samping itu, metode ini juga banyak bermanfaat bagi konselor dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan
bimbingan yang dilaksanakannya. Jadi kita melihat dari beberapa kasus. Poin yang terakhir dari hambatan melakukan evaluasi bimbingan konseling, yaitu kriteria evaluasi bimbingan konseling di sekolah. Jadi kira-kira apa sih kriterianya? Sebelum lanjut lebih dalam lagi, penetapan kriteria ini sebagai bisa dikatakan sebuah patokan evaluasi program bimbingan dan konseling sudah lama menjadi persoalan yang belum terpecahkan secara tuntas. Kriteria sebagai patokan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan. Jadi di sini kriteria ini menjadi patokan dari kira-kira yang selama ini dilaksanakan itu berhasil atau tidaknya. Selain itu, juga harus berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kriteria keberhasilan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah juga ini bisa ditentukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, taraf keberhasilan klien dalam belajar pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, perasaan puas dalam memangku jabatan di masyarakat. Yang ketiga dari kriteria itu, aspirasi yang realistis dalam menyusun rencana masa depan. Selanjutnya, frekuensi pengungkapan masalah yang mengganggu ketenangan hidup klien itu harus menjadi berkurang. Yang kelima, hasil belajar di sekolah ataupun madrasah seharusnya lebih meningkat. Keenam, keterlibatan klien dalam akademik juga harus meningkat. Jadi dari segi hasil belajar, keterlibatan juga dalam akademik itu meningkat. Hasil belajar. Lalu yang ketujuh, jumlah klien yang menimbulkan kasus berkurang. Jadi dari beberapa kriteria ini harus ada hasil apa? Harus ada hasilnya. Hasilnya apa ya? Beberapa kasus itu menjadi berkurang. Yang terakhir, lebih banyak klien yang memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan sekolah dan madrasah, misalnya layanan konseling. Jadi pada masalah ini lebih banyaknya siswa ataupun masyarakat lah bisa menjalankan ataupun merasakan manfaat dari layanan konseling ini. Jadi bertambah banyak. Jadi pada pembahasan kali ini dapat ditarik beberapa kesimpulan kecil. Di dalam dunia pendidikan sendiri, baik formal maupun non formal, tentunya bimbingan konseling ini merupakan bisa dibilang hal yang sangat penting. Penting ada sebagai pelayanan terhadap peserta didik maupun bisa dikatakan santriwati. Dalam proses belajar mengajar tentu akan lebih mudah para peserta didik untuk menangkap ilmu yang diberikan oleh para guru jika bisa memahami apa problem dan masalah pada peserta didik ketika proses belajar mengajar, baik di dalam lingkungan maupun luar lingkungan sekolah. Maka di dalam penerapannya tentu terdapat beberapa hal yang menghambat bimbingan konseling ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya itu pasti datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, datang dari Allah. Sekian dari saya, Bang Kiwaskito dari
Prodi PKPI semester 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.